Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ozon atau O3. Ozon adalah suatu gas yang bermanfaat keberadaannya di atmosfer bumi. Lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi. Jadi lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi. Karena ozon dapat menyerap energi matahari yang sampai ke bumi. Jadi lapisan ozon melindungi dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker. Lapisan ozon yang berada di atmosfer. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19 sampai 48 km atau 12 sampai 30 mil di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm atau 10 part per million. Jadi ppm itu singkatan dari part per million atau bagian per juta. Dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Rumus kimia ozon adalah O3. Letak ozon berada di dua lapisan atmosfer, yaitu stratosfer dan troposfer. Jadi lapisan ozon berada di dua lapisan atmosfer, yaitu stratosfer dan troposfer. Secara umum, fungsi lapisan ozon adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan ozon bekerja dengan menahan 99% radiasi, sementara 1% sisanya diteruskan ke bumi. Jadi radiasi tersebut 99% diserap oleh ozon dan 1% langsung diteruskan ke bumi. Ozon ini bekerja menyerap radiasi ultraviolet atau UV dan mencegah sinar ultraviolet yang berbahaya mengenai permukaan bumi dan merugikan organisme hidup. Lubang ozon, jadi kita pernah dengar istilah lubang ozon. Lubang ozon adalah lapisan ozon yang berada di ketinggian 19 sampai 48 km di atas permukaan laut, yang mana molekul ozonnya lebih sedikit atau lebih minim daripada di sekitarnya, sehingga tampaknya seperti berlubang. Jadi ozonnya di sekitar tersebut adalah sangat tipis dibandingkan ozon yang berada di sekitarnya. Konsentrasi ozon di daerah lubang ozon sekitar 10 ppm. Hal ini disebabkan oleh gas halogen yang mencemari, khususnya polutan seperti klorin dan brom bereaksi dengan cepat dengan lapisan ozon. Gas pencemar ozon itu seperti klorofluorokarbon atau CFC. Jadi gas inilah yang bisa bereaksi atau mengikat ozon, sehingga ozon di atmosfer makin tipis karena diikat oleh CFC pada pendingin ruangan. Jadi CFC itu ada pada pendingin atau digunakan zat kimia untuk ruang pendingin, kulkas dan alat-alat semprot atau hairspray, yang tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya. Inilah penyebab
terjadinya lubang ozon di atmosfer. Teknologi ozon, apakah itu? Teknologi ozon, apakah itu? Ozon adalah molekul gas alami yang mudah larut dalam air dan tidak beracun. Jadi ozon mudah larut dalam air. Teknologi ozon paling unggul dan sangat efektif. Ozon dapat menghancurkan kuman, bakteri, virus, jamur, spora, kista, lumut, dan zat organik lainnya. Jadi ozon sangat bermanfaat. Kolam renang dan spa modern menggunakan ozon untuk menjernihkan dan membunuh kuman. Nah, jadi di kolam renang ataupun spa, di situ digunakan ozon untuk menjernihkan dan membunuh kuman. Manfaat bagi air minum, mesin ozone atau O3 banyak digunakan dalam proses desinfeksi bakteri dalam air minum, terutama untuk air minum dalam kemasan. Ya, jadi air minum dalam kemasan itu sudah memanfaatkan ozon atau O3, teknologi ozon. Jadi ozon disemprotkan dalam air untuk dibunuh bakteri-bakterinya oleh ozon, sehingga air tersebut dalam kemasan menjadi steril. Nah, demikianlah tentang ozon yang kita bahas pada pertemuan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like.